Ya, Bang Ulin mungkin dijawab yang soal tanah kuburan, Pak Ulin, yang akan menjadi persoalan yang diangkat oleh Pak Tarmizi tadi. Nah, apakah selama ini tidak di Dewan itu tidak digaungkan atau bagaimana untuk? Jadi kalau terkait kepada lahan pemakaman ya, Mas ya, saya jauh-jauh hari sudah pernah menyampaikan itu. Ya. Bahkan saya kalau diklik ya mungkin dapat itu, rekamannya masih ada tuh di DPRD waktu kita pembahasan anggaran. Ya. Sampai saya bilang, dan itu kami bukan hanya ngomong doang, enggak. Kalaulah misalnya belum terjadi pelebaran, tapi masih ada tuh. Yang contoh di Setemyang misalnya, dan di Sungai Panas. Itu gapura pemakamannya itu boleh dicek, itu Udin Pesialuho tuh, Pak. Yang memperjuangkan itu, gapura itu. Ya, termasuk yang pemakaman Muslim dan Kristen. Kenapa itu saya berani mengatakan demikian? Waktu itu langsung saya bilang, kalau nggak kita yang hidup ini memikirkan yang sudah meninggal dunia, siapa lagi saya bilang. Karena sebetulnya kita ini kan semuanya kan tahu ujungnya harus ke sana gitu. Nah, apa sih kita ini keberatan untuk menganggarkan dana yang sekian? Makanya sekarang itu beberapa pemakaman itu memang sudah ditata, Mas. Contoh yang di Temyang ya. Di Temyang itu sekarang kan sudah tertata. Bahkan lampu. Saya malah pernah sempat, mungkin ini ide gila ya. Saya bilang, kalau untuk pemakaman ini, kenapa kita nggak bikin pemakaman yang sifatnya religius gitu? Artinya nanti itu kayak wisata religius. Saya bilang dulu, saya tawarin, gimana kalau misalnya di daerah Barelang contohnya, Mas. Saya bilang begitu. Loh, itu nggak bisa, Pak, katanya. Kita debat biasa, Mas. Ya, kita biasa debat. Nggak bisa, Pak, karena itu kan untuk begini. Enggak, saya bilang. Jangan kita buat seolah-olah pemakaman itu sesuatu yang yang menakutkan misalnya. Menakutkan, yang seram, saya bilang. Saya sudah lihat, Mas. Ini kalau menyangkut pemakaman, kebetulan dulu Dinas Sosial dan Pemakaman itu di kami gitu. Ya. Komisi berapa? Komisi 4. Komisi 4. Di Termasuk Komisi pendidikan 4. juga ya? Termasuk. Pendidikan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan ya, kesehatan. Jadi memang ini komisi, kalau komisi sih teringat komisinya ini Komisi Air Mata, Mas. Kenapa begitu? Ya, Komisi Air Mata. Karena memang ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Dan alhamdulillah saya 12 tahun setengah nanti habis masa jabatan saya di Komisi 4 gitu. Nah, itu teringatnya. Kemudian untuk kayak saya bilang, kenapa harus begitu? Kenapa kita nggak memikirkan pemakaman ini yang kesannya itu harusnya seperti taman gitu? Contoh misalnya kita melihat pemakaman yang di daerah Jakarta sana, yang di daerah San Diego Hills itu. Itu pemakaman itu betul-betul seperti kayak lapangan golf, Mas. Nggak kelihatan di situ pemakaman. Dan indah gitu loh. Oke, itu membutuhkan dana. Ya, betul membutuhkan dana. Nah, waktu itu saya malah bilang, silakan saja yayasan-yayasan ya yang mau bekerja. Ya, ini kan sambil beramal sih sebenarnya ya, Mas ya. Betul mereka juga membutuhkan dana. Ya, saya bilang nggak ada masalah karena kita bisa juga membuatkan satu aturan untuk pengutipan daripada retribusi pemakaman. Gitu. Nah, dari sanalah sumber dananya sehingga mereka betul-betul bisa menata daripada pemakaman itu. Dan akhirnya pemakaman itu tidak menggambarkan suatu yang seram gitu, suatu yang menakutkan, yang menyeramkan, tidak. Tapi malah menenangkan hati gitu loh, Mas. Itu yang kita minta gitu. Nah, memang untuk pemakaman yang di Batu Merah ya, jujur sajalah, saya terbuka saja. Memang kita kurang memberikan perhatian ya, kurang memberikan perhatian selama ini. Karena apa? Memang dibalik daripada mungkin ada masalah lahan ya, karena daerah Batam ini nggak bisa kita samakan dengan daerah-daerah lain, Mas, yang ada di luar kota Batam gitu, karena pengelolaan lahan di Batam ini tidak sepenuhnya oleh pemerintah kota Batam gitu loh. Tapi kalau misalnya pengelolaan lahan itu ada di tangan pemerintah kota Batam, mungkin kita nggak akan sesulit ini. Jangankan untuk mengolah, Mas, untuk menganggarkan saja itu ada aturannya gitu loh. Kenapa? Karena yang si pengusul untuk anggaran itu tidak akan berani yang namanya ketika dibangun, selesai dibangun, suatu ketika diminta pertanggungjawaban oleh BPK. Ini kenapa dibangun sementara ini bukan lahannya Pemko? Contohnya begitu. Nah, jadi ini semuanya kami harus
betul-betul mengikuti aturan gitu. Nggak asal-asal bangun ya, dan ini yang bisa kita buat ke masyarakat, kita sampaikan ke masyarakat bagaimana masyarakat juga mendapatkan pemahaman terkait masalah-masalah yang demikian gitu. Tapi intinya DPRD Kota Batam itu yang ada itu. Sampai hari ini kita masih care. Jangankan untuk masyarakat yang masih bergerak, untuk yang sudah tidak bernyawa pun kita masih care gitu. Baik. Oke. Baik, terima kasih Tribuners. Kita akan break sejenak, tapi nanti kita juga akan membahas mengenai pendidikan yang tadi disampaikan. Kebetulan komisinya di Komisi Pendidikan juga.